Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak pintar. Lanjut belajar lagi soal AKM numerasi tingkat SMP MTS Part 2 tentang menentukan dan menggunakan min, median, dan modus untuk menyelesaikan masalah. Soal nomor 1, pilihan berganda. Temanya tentang COVID-19 merambah ASEAN. Berikut ini disajikan diagram batang penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Ada 8 negara ASEAN yang disajikan data penderita dan data banyak penderita yang telah sembuh. Sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina, kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita yang sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Pertanyaannya adalah tulisan yang berwarna hijau. Urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh, dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah. Nah, kalau kita perhatikan diagram batang ini, yang warna kuning mewakili banyak penderita, yang warna hitam mewakili banyak penderita yang telah sembuh. Masing-masing negara bisa kita lihat jumlah penderita dan juga jumlah pasien yang telah sembuh. Nah, kita diminta untuk mengurutkan negara-negara tersebut yang paling banyak sembuh dengan aturan meningkat. Berarti kita akan menyusunnya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Kalau kita perhatikan pada diagram ini, maka kita fokus kepada pasien yang sembuh. Singapura yang sembuh 131, Indonesia yang sembuh 17, Filipina yang sembuh 8, Vietnam 17, Brunei 1, Malaysia 87, Thailand 0, dan Kamboja 1. Maka untuk mengurutkannya, perhatikan tabel berikut ini. Kita urutkan dia dari yang terkecil hingga yang terbesar, karena di sini diminta secara meningkat. 0, 1, 8, 17, 87, dan 131. Kita ambil dari data pada diagram batang di samping. Nah, setelah kita mendapatkan datanya, kita perhatikan data-data tersebut, ada beberapa negara yang memiliki jumlah yang sama, seperti Brunei dan juga Kamboja, kemudian Indonesia dan Vietnam, sama-sama angka 1 dan juga 17. Maka, kita menyusunnya sesuai abjad yang terlebih dahulu. Misalkan, nih, banyak pasien yang sembuh sama-sama 1 orang. Nah, lihat, nama negaranya Brunei diawali huruf B dan Kamboja diawali huruf K, maka kita mengurutkannya dari huruf B terlebih dahulu, kemudian baru huruf K. Karena dalam alfabet, huruf B lebih dahulu dituliskan daripada huruf K. Kemudian, perhatikan yang 17 ada yang sama, Indonesia dan juga Vietnam. Nah, huruf I kita tuliskan terlebih dahulu dalam alfabet daripada huruf V. Maka, urutan yang tepat adalah C. Thailand, Brunei, Kamboja, Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Soal nomor 2, uraian. Masih dengan tema yang sama, COVID-19 merambah ASEAN. Jika ada soal lanjutan seperti ini, kita cukup membaca pertanyaannya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah, kunci jawabannya adalah Thailand. Terlihat jelas di gambar dengan rasio 0/272. Nah, rasio itu apa sih? Rasio itu adalah
perbandingan. Nah, sekarang apa yang kita bandingkan? Nah, berhubung ini adalah data penderita sembuh dan juga data penderita COVID, maka yang kita bandingkan adalah kesembuhan dan juga yang masih menderita. Kalau kita lihat di ke-8 negara ini, seperti yang terlihat pada tabel, kita telah menemukan data yang sembuh ada berapa orang berdasarkan negara-negaranya yang bersesuaian. Kemudian rasionya adalah data orang sembuh dibagi data penderita. Nah, untuk Thailand 0/272. Suatu bilangan 0 jika dibagikan dengan bilangan lain selain bilangan 0, maka hasilnya adalah 0. Sedangkan rasio-rasio pada negara-negara yang lain ini masih lebih besar daripada 0, walaupun angkanya juga kecil. Jadi jawabannya adalah Thailand. Soal nomor 3, uraian tentang COVID-19 merambah ASEAN. Nah, masih sama temanya, sekarang kita langsung saja melihat pertanyaannya. Tepatkah menggambarkan banyak penderita COVID-19 di beberapa negara ASEAN menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Jelaskan. Nah, ini maksudnya jika tepat harus kita jelaskan alasannya apa, dan jika tidak tepat harus kita jelaskan juga alasannya kenapa tidak tepat. Kalau tema dan juga diagram batangnya masih sama ya dari soal awal tadi. Nah, kalau kita lihat kunci jawaban atau pembahasannya itu tidak tepat karena terdapat nilai ekstrim penderita di Malaysia mencapai 1030 sehingga tidak dapat menggambarkan banyak penderita. Berarti kesimpulannya, jika dalam suatu data tersebut terdapat data yang sangat ekstrim atau yang sangat tinggi maksud Ibu, jika dibandingkan dengan data-data yang lainnya, maka dia tidak tepat untuk disajikan menggunakan ukuran pemusatan rata-rata. Ya. Nomor selanjutnya, pilihan berganda. Nah, ini tema baru tentang pelajaran IPA sedikit. Pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebut transpirasi. Fakta iklim yang mempengaruhi transpirasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap air di udara, suhu, dan kecepatan angin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Perhatikan juga gambar pohon yang tersedia. Nah, apabila ada keterangan seperti itu, maka kita harus menggunakan gambar ataupun tabel yang ada pada soal sebagai clue atau petunjuk untuk menyelesaikan soal. Pertanyaannya adalah tulisan yang berwarna hijau. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan tentang ukuran pemusatan yang benar adalah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ukuran pemusatan itu ada 3 dalam penyajian data. Yang pertama adalah nilai rata-rata, yang kedua median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Sekarang kita akan menguji satu persatu choice atau pilihan yang tersedia untuk mencari yang mana yang benar. Kalau kita perhatikan, untuk pilihan A dan B itu tentang rata-rata air yang terlepas.
Maka untuk menjawabnya kita harus mencari nilai rata-rata terhadap keempat pohon yang tersedia. Caranya, kecepatan rata-rata pohon Grindelia itu adalah 29 mg per cm persegi, Battlebrush 33 mg per cm persegi, pohon oak 42 mg per cm persegi, dan pohon sycamore 38 mg per cm persegi. Nah, cara mencari rata-rata air terlepas dari keempat pohon ini, maka kita jumlahkanlah kecepatan rata-ratanya semuanya, kemudian kita bagikan dia sebanyak pohonnya. Nah, di sini jenis pohonnya ada 4 ya. Maka 29 ditambah 33 ditambah 42 ditambah 38 dibagi 4. Hasilnya 142 dibagi 4 sama dengan 35,5. Jadi, rata-rata air yang terlepas setiap hari yaitu sebesar 35,5 mg per cm persegi. Jadi pilihan A dan pilihan B ini masih keliru. Jadi A dan B bukan merupakan jawabannya. Sekarang untuk pilihan yang C itu adalah median atau nilai tengah. Maka untuk mencari median, kita akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kita mulai dari angka 29, 33, 38, dan 42. Karena ini jumlah datanya adalah bilangan genap atau sebanyak 4, maka untuk mencari nilai tengah, nilai atau angka yang ada di tengah, maka di antara bilangan 33 dan 38 kita jumlahkan dan dibagi 2. Jadi mediannya sama dengan 33 ditambah 38 dibagi 2. Hasilnya 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Nah, jadi jawabannya yang C ya. Kenapa tidak yang D? Yang D itu adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, kalau kita lihat di sini, angka-angkanya tidak ada yang sama. 29, 33, 42, dan 38. Sedangkan syarat sebagai modus atau nilai yang sering muncul itu harus muncul lebih daripada satu kali. Misalnya ada yang 2 kali muncul, 3 kali muncul, ataupun 4 kali muncul, dan seterusnya. Karena di sini semuanya masing-masing 1 kali muncul, maka modusnya tidak dapat kita tentukan secara pasti. Gitu ya. Soal nomor 5, pilihan berganda, masih tentang tema kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap hari dari beberapa jenis pohon. Teksnya masih sama. Sekarang kita langsung perhatikan soal dengan tulisan yang berwarna hijau. Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke taman yang segar dan cahaya matahari cukup. Menurut data dan gambar tersebut, taman manakah yang menjadi prioritas akan dipilih Pak Jaya? Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke tempat yang lebih segar, tentu saja ke tempat pohon-pohon yang mengeluarkan air atau mengeluarkan uap air yang lebih banyak dan lebih segar, yang lebih rindang gitu ya. Nah, menurut data yang kalian punya dari tabel maupun dari gambar, kira-kira Pak Jaya akan lebih memilih di taman yang ditanami pohon apa? Nah, kalau dilihat dari pilihannya, taman yang banyak pohon Grindelia
karena daunnya paling sedikit melepaskan air. Nah, Grindelia ini memang paling sedikit ya, karena dia rata-ratanya adalah 29. Tentu saja ini bukan pilihan dari Pak Jaya, karena dia hanya melepaskan sedikit air, sehingga suasananya pasti lebih gersang. Nah, sekarang yang B. Taman yang banyak pohon battlegrass karena banyak menghasilkan angin. Nah, kalau kita lihat battlegrass itu melepaskan airnya itu sebesar 33 mg per cm. Nah, di sini hanya menghasilkan air, bukan menghasilkan angin ya, tanaman itu. Maka pilihan yang B itu sangat tidak masuk akal untuk dipilih. Sekarang yang C, taman yang banyak pohon oak karena daunnya paling banyak melepaskan air. Nah, ini adalah jawaban yang masuk akal, karena pohon oak itu melepaskan air rata-ratanya itu 42 mg per cm persegi. Pastinya taman yang banyak pohon oak pasti akan lebih sejuk, lebih banyak udara segar, dan lebih dingin. Kalau yang D, taman yang banyak pohon sisamor karena pada daunnya terjadi transpirasi dan evaporasi. Nah, yang nomor D ini sebenarnya bukan hanya pohon sisamor yang terjadi transpirasi dan evaporasi. Sebenarnya semua jenis tanaman ataupun pohon dari Grindelia, battlegrass, dan oak mengalami atau terjadi transpirasi dan evaporasi terutama pada saat siang hari. Gitu ya, jadi yang D itu tidak tepat untuk kita pilih. Nomor selanjutnya, nomor 6, pilihan ganda kompleks. Nah, pada soal tipe pilihan ganda kompleks, kita bisa memilih lebih daripada satu jawaban yang menurut kita benar. Temanya masih sama tentang kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap hari berdasarkan jenis pohonnya. Narasi, tabel, dan juga gambar ilustrasinya masih sama, maka langsung saja kita baca soal yang terdapat pada tulisan hijau. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah kita disuruh memilih mana pernyataan yang benar ya. Jadi kita harus memeriksa satu persatu pernyataan yang tersedia. Untuk pernyataan yang pertama, tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon Grindelia. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar, maka kita akan mengkliknya. Kenapa? Karena pohon oak itu kecepatan rata-rata melepaskan air itu 42 mg per cm persegi, lebih besar daripada jenis pohon yang lainnya. Kemudian yang nomor 2 atau pernyataan selanjutnya, tempat yang banyak pohon sisamor terasa lebih kering dibandingkan tempat yang banyak pohon battlegrass. Nah, sekarang kita bandingkan antara sisamor dan battlegrass. Sisamor itu 38, battlegrass itu 33. Tentu saja seharusnya sisamor itu lebih dingin ya, bukan lebih gersang, karena sisamor itu lebih banyak mengeluarkan airnya, sebanyak 38 mg per cm persegi. Sedangkan battlegrass itu hanya 33 mg per cm persegi. Jadi yang pernyataan kedua itu tidak tepat sehingga tidak kita klik. Sekarang untuk pernyataan yang ketiga, dianjurkan lebih banyak menanam pohon oak daripada battlegrass. Nah, tentu saja pernyataan yang ketiga ini tepat ya. Kalau kita banyak menanam pohon oak, maka bumi kita akan lebih segar, lebih sejuk, dan lebih dingin karena kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap hari dari pohon oak itu yang paling tinggi. Ya,
maka kita klik. Selanjutnya, untuk pernyataan yang keempat, kita akan lihat malam hari terjadi transpirasi yang lebih baik daripada siang hari. Nah, ini salah ya. Karena kalau kita lihat di sini, teksnya, transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Sebaliknya, pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Sehingga pernyataan yang nomor 4 itu merupakan pernyataan yang tidak benar. Nah, jadi dalam menjawab soal pilihan ganda kompleks, yang pertama, kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Yang kedua, kalian harus membaca teksnya, memperhatikan tabel dan juga ilustrasi yang tersedia. Jadi, kunci jawabannya adalah pernyataan yang pertama dan pernyataan yang ketiga. Sekarang, nomor 7, pilihan ganda. Dengan tema Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Berikut ini disajikan diagram batang dari tingkat pengangguran terbuka atau TPT berdasarkan jenis kelamin dalam persen mulai dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Nah, di sini ada 5 tahun ya, dengan interval 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Untuk yang sebelah kiri mewakili persentase tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin laki-laki. Nah, yang sebelah kanan ini untuk yang perempuan. Begitu seterusnya sampai dengan Agustus 2019. Sekarang, mari kita baca teksnya. Menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut UU Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Nah, berarti dimulai dari anak-anak sekolah sampai dengan lansia ya. Sehingga luas sekali yang termasuk dari tingkat pengangguran terbuka. Sekarang, diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai dengan Agustus 2019. Jadi ada 5 tahun ya. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah ini kunci jawabannya B. Sekarang kita lihat pembahasannya. A. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus sampai 2015, dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,06%. Nah, untuk mengetahui jawaban A ini benar atau salah, maka kita harus mengeceknya ya. Caranya, rata-rata tingkat pengangguran terbuka atau disingkat TPT untuk laki-laki, lambangnya nilai rata-rata itu kan X bar atau X dengan garis di atasnya. Sama dengan kita jumlahkan setiap tahunnya, kemudian dibagi 5 karena ada 5 data. Dan dimulai dari 6,07, 5,70, 5,53, 5,40, dan 5,31 menghasilkan angka 28,01 dibagi 5 sama dengan 5,602%. Nah, untuk pilihan A di sini adalah nilai rata-ratanya 5,06%. Berarti pilihan A ini tidak tepat ya. Sekarang kita lihat untuk pilihan B. Caranya sama, hanya saja yang kita jumlahkan adalah yang wanita atau perempuan. Rata-rata TPT perempuan X rata-rata sama dengan dimulai dari 6,37 ditambah 5,45 ditambah 5,44 ditambah 5,26 ditambah 5,23 sama dengan
menghasilkan angka 27,75 dibagi dengan 5 karena sebanyak 5 datanya ya, menghasilkan angka 5,55%. Sehingga jawabannya adalah B, tepat sekali. Kalau kalian sedang ujian, ketika kalian sudah mendapatkan kunci jawaban, maka kalian lanjut saja ke soal selanjutnya, supaya tidak banyak menghabiskan waktu untuk satu soal. Tetapi, Ibu akan menjelaskan untuk yang C dan D supaya kalian lebih yakin. Untuk C, median tingkat pengangguran terbuka laki-laki dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,40%. Nah, menentukan median laki-laki, ingat, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar dan kita ambil nilai yang ada di tengahnya, karena median itu adalah nilai tengah. Walaupun di Agustus 2015 ini sebesar 6,37, itu lebih besar, maka itu yang kita tulis paling akhir, karena kita urutkan dari yang terkecil. Kita cari yuk dari, mohon maaf, maksud Ibu 6,07 ya, untuk yang laki-laki, karena 6,37 ini adalah untuk yang perempuan. Kita urutkan dia dari yang terkecil, maka kita perhatikan untuk yang pria atau laki-laki 5,31 yang paling kecil, kemudian diikuti 5,40, 5,53, 5,70, dan 6,07. Setelah data ini berurutan, maka kita ambil satu angka yang ada di tengah-tengahnya. Karena ini adalah data tunggal, maksud Ibu data tunggal dan dia ganjil sebanyak 5 datum atau data, maka kita ambil aja nilai yang di tengah-tengahnya, sehingga mediannya adalah 5,53, sedangkan di pilihan mediannya itu 5,40, sehingga pilihan C merupakan pilihan yang tidak benar. Sekarang yang D, modus tingkat pengangguran terbuka perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019 adalah 5,40%. Nah, kalau kita perhatikan, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Dia harus muncul lebih daripada satu kali. Kalau kita lihat di sini datanya tidak ada yang lebih dari satu kali muncul ya, sehingga untuk pilihan D itu tidak benar. Nomor 8, pilihan ganda. Masih temanya sama tentang keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019. Diagramnya masih sama, teksnya juga masih sama. Nah, langsung saja kita perhatikan tulisan yang berwarna hijau yang merupakan soalnya. Joni seorang lulusan SMA. Nah, kita tandai lulusan SMA ya. Pada saat itu, Joni datang ke Bursa Tenaga Kerja dan mendapatkan info tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah, Joni itu adalah lulusan SMA. Kemudian dia mencari pekerjaan, dan ternyata tidak ada lowongan pekerjaan untuk tamatan SMA di perusahaan manapun. Nah, kira-kira apa saran Anda yang masuk akal untuk dilakukan Joni? Lihat ya. Pilihannya ada 4. Yang pertama A, Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Atau dengan kata lain, Joni mendatangi tempat pelatihan supaya dia bisa terlatih dan juga tumbuh niat untuk membuka usaha sendiri. B, Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesusahan membayar biaya kuliah. Nah, untuk B sebenarnya pilihannya itu boleh melanjutkan kuliah, tetapi karena di sini ada kata-kata kesusahan, jadi B ini kita hindari untuk kita pilih. Karena apa?
kita mau mencari pekerjaan supaya keluar dari masalah. Tetapi kalau kita kesusahan dalam membayar biaya kuliah, maka itu sama saja menambah masalah. Jadi kita tidak boleh memilih yang B. Untuk yang C, Joni menganggur dulu sambil menunggu info berikutnya dari bursa tenaga kerja yang akan diadakan tahun depan. Nah, kalau untuk yang C ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena hanya menganggur tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat sesuatu itu tidak menyelesaikan masalah. Sehingga C tidak boleh kita pilih juga. Dan D, Joni berencana ikut program transmigrasi keluar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun yang akan datang. Nah, apalagi yang D itu transmigrasi atau pergi keluar pulau atau merantau gitu ya, yang belum pasti mendapatkan penghasilan dan berangkatnya masih 2 tahun lagi. Otomatis dia pasti akan menganggur selama 2 tahun kan. Maka pilihan ataupun saran yang logis atau masuk akal yang harus dilakukan Joni adalah A. Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. Nah, kalau kita membuat usaha sendiri, maka kita yang menjadi bosnya, jadi karyawannya, dan juga akan membangkitkan kekreatifan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga sukses anak-anak pintar untuk AKM numerasi tingkat SMP MTS kelas 8. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.